Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kita semua tetap sehat bersama keluarga yang kita cintai. Di sini saya akan membahas masalah cara membuat ayunan dari ban bekas dengan menggunakan pisau karter atau pisau silet, ataupun juga bisa kita gunakan dengan alat pemotong gerinda. Prosesnya cukup simpel dan mudah sekali kita lakukan di rumah. Dan ketika kita membuat ayunan dari ban bekas, bahan-bahannya adalah kita tinggal mencari ban bekas yang sudah tidak terpakai, yaitu berupa ban mobil yang ukuran kecil maupun yang ukuran sedang. Ayunan yang cukup sederhana ini cukup bermanfaat bagi anak-anak kita yang di rumah, yang terutama yang masih kecil, untuk bermain ayunan. Dan biasanya anak-anak kecil suka dengan ayunan. Apabila ayunan itu sudah selesai kita buat, maka tinggal kita cari tali, ataupun bisa kita menggunakan bekas kabel listrik yang sudah tidak terpakai, karena kabel listrik tersebut cukup kuat untuk jadi tali ayunan. Atau bisa kita membeli tali yang tanggung, tidak terlalu besar, untuk kita ikat kepada ayunan dan kita ikatkan ke tiang pohon, ya, ke pohon yang ada rantingnya cukup besar, ataupun yang ada di rumah kita. Ini cukup simpel kita lakukan, karena apa? Bahan-bahannya tidak terlalu mahal atau sangat murah. Kalau ban bekas bisa kita minta lah di teman atau di keluarga yang sudah tidak terpakai ban mobilnya. Proses pembuatannya cukup pelan, atau kita cukup berhati-hati dalam proses pemotongannya jika kita menggunakan alat gerinda. Biasanya cukup kita menggunakan pisau karter, karena karet ban bekas itu cukup kita iris dengan pisau karter. Bahan dan alat yang kita gunakan cukup mudah kita dapatkan. Misalnya kalau pisau karter bisa kita beli satu pisau karter itu seharga 1.000, ataupun ada yang agak mahalan, yang agak bagus. Dan yang kedua, bahannya yaitu dari mangan gerinda. Mangan gerinda itu bisa harganya satu keping mangan gerinda seharga 3.000. Itu pun kalau kita menggunakan gerinda, apabila ban bekas itu ada kawatnya, ya, biasanya yang model ban radial itu ada kawatnya. Kalau yang ban yang seperti gajah tunggal itu tidak pakai kawat, cukup kita menggunakan pisau karter. Dengan adanya ayunan yang di rumah kita, maka anak-anak kita yang usia 1 tahun ataupun 8 bulan bisa kita naikkan pada ayunan tersebut. Dia cukup senang bermain dengan ayunan. Nah, seperti inilah proses kalau kita menggunakan pisau karter. Kita cukup mengiris-iris pada ban bekas tersebut, lalu kita agak tarik sedikit agar bannya terbuka. Terus kita iris terus sampai selesai. Proses ini tidak terlalu sulit kita lakukan di rumah. Artinya
cukup mudah kita lakukan dengan mengiris-iris ban bekas itu pada bagian yang sudah kita tentukan, misalnya pada bagian lingkarannya kita iris melingkar, yaitu yang membentuk lengkungan, dan kita tentukan ukuran besar lebar ayunannya. Proses pembuatan ayunan dengan pisau karter tidak memakan waktu lama, karena apabila kita menggunakan pisau karter yang cukup tajam, maka akan sangat cepat kita lakukan dan cukup sederhana. Dan ayunan ini akan bermanfaat bagi anak-anak kita yang senang bermain pada ayunan, dan mudah kita jaga karena ayunan tersebut berbentuk lingkaran dan kita ikat pada ban bekas yang sudah jadi. Itu akan membentuk seperti ayunan. Jadi artinya apabila prosesnya sudah selesai, sekarang tinggal kita akan membalik ban bekas tersebut. Supaya, kenapa kita harus balik? Karena akar ban bekas tersebut tinggal kita balik menggunakan tangan kita sendiri dengan kaki, cukup menekan pada lengkungan pada ban tersebut, maka ban bekas tersebut akan terbalik membentuk suatu ayunan yang cukup bagus berbentuk lingkaran. Inilah kesempatan kita. Artinya ban bekas tersebut apabila tidak dipakai maka akan menjadi limbah atau tempat tersembunyinya sarang-sarang nyamuk apabila tergenang air pada ban tersebut. Untuk itu kita harus memanfaatkan untuk menjadi ayunan. Saya ulangi, coba dengan membuat ban bekas menjadi ayunan, cukup menggunakan pisau karter yang harganya cuma Rp1.000, ataupun kita bisa menggunakan mesin gerinda, atau kalau kita tidak punya mesin gerinda, kita bisa meminjam pada keluarga atau tetangga kita yang cukup dekat. Bapak sapit ke anggun. Lisan. Hah? Lisan. Namun siapa?
Jadi seperti inilah hasilnya jika sudah selesai proses pengirisan atau pemotongan ban bekas tersebut. Jadi pada finishing prosesnya kita tinggal membalik ban bekas tersebut sampai membentuk suatu ayunan yang cukup bagus. Setelah ayunan ini sudah selesai kita buat, lalu kita cuci ban bekas tersebut dengan air yang bersih atau menggunakan deterjen supaya bekas-bekas debu tidak menempel pada ayunan atau ban bekas tersebut. Jadi tuh. Pak balayan ay Pak agit nangakal. Balak na yan eh.